Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refliani Kasasinda, NIM 202305010264. Di sini kita akan mempresentasikan 4 materi yang telah dibahas sebelumnya. Nah, materi pertama itu ada manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan. Nah, ketiganya ini merupakan serangkaian kegiatan terstruktur mulai dari menerima, permohonan, menyalurkan dana, memelihara bukti tertulis, hingga memantau jalannya pembiayaan agar sesuai syariat, hukum, dan aman dari risiko kerugian. Nah, tahapan pertama itu ialah proses. Nah, di dalam proses ini ada dinamakannya permohonan. Setelah permohonan ada, dilanjut dengan pengecekan, kemudian dianalisis. Setelah itu terdapat persetujuan hingga adanya akad. Setelah akad ada penyaluran, kemudian pengawasan, hingga tahapan terakhir yaitu pelunasan. Nah, selanjutnya tahapan kedua yaitu dokumentasi. Nah, serangkaian kegiatan yang terdapat pada dokumentasi ini dimulai dari pengidentifikasi berkas identitas, kemudian dilanjutkan dengan rencana usaha, akad tertulis, bukti serah terima, dan juga surat jaminan. Nah, yang ketiga yaitu tahapan pengawasan. Nah, di dalam pengawasan ini dipastikannya dana digunakan sesuai dengan tujuan, mendeteksi masalah sejak dini, menjaga kepatuhan syariat. Nah, itulah tadi serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses dokumentasi hingga pengawasan pembiayaan. Selanjutnya materi kedua yaitu kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Nah, di dalam bank syariah, kebijakannya itu berupa pedoman resmi yang ditetapkan bank sebagai acuan dasar, wajib sesuai prinsip syariat, tentu saja harus tanpa riba, gharar, dan juga penipuan, dan sesuai dengan peraturan OJK. Nah, tekniknya yaitu dengan cara menyalurkan dana menggunakan akad-akad syariat yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, pada kebijakan ada yang namanya jenis akad, batas plafon, jangka waktu, dan juga syarat nasabah. Nah, pada teknik pembiayaannya itu ada bagi hasil. Nah, bagi hasil itu ada 2 akad, mudharabah dan juga musyarakah. Yang kedua ada jual beli. Di dalamnya ada murabahah, salam, dan istisna. Dan yang ketiga itu sewa atau ijarah. Dan yang terakhir itu ada bantuan atau qard hasan. Selanjutnya materi ketiga yaitu analisis kelayakan pembiayaan di bank syariah. Nah, pada pembiayaan di bank syariah ini prosesnya itu melalui penilaian mendalam terhadap calon nasabah dan usahanya untuk memastikan lebih jauh apakah pembiayaan layak diberikan, aman, serta kegiatan usahanya halal dan tidak melanggar syariat-syariat Islam. Nah, pada penilaiannya itu melalui yang pertama itu adalah prinsip 5C dan juga syariat-syariat Islam, di mana tentu saja dinilai dari watak, kemampuan, modal, jaminan, kondisi usaha, dan juga kehalalan usaha tersebut. Nah, langkah kerjanya itu dimulai dari verifikasi data, dilanjut hitung proyeksi keuangan, kemudian cek kesesuaian syariat, dan yang terakhir itu putusan. Nah, putusan ini dipastikannya lah apakah layak bersyarat dan ataupun tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu mengaplikasikan pembiayaan sistem bagi hasil atau mudharabah. Nah, seperti yang kita ketahui yaitu mudharabah merupakan akad kerjasama usaha di mana bank sebagai pemilik dana atau sahibul mal menyediakan seluruh modal dan nasabah atau pengelola usaha atau yang disebut dengan mudharib itu menjalankan usaha.
Nah, keuntungan ini dibagi menurut persentase yang telah disepakati sebelumnya, dan juga kerugiannya murni ditanggung pemilik dana, kecuali akibat kelalaian pengelolaan. Nah, dalam pembiayaan mudharabah ini syarat sahnya harus dananya jelas, pembagiannya berupa persentase, usahanya halal, akad tidak mengandung ketidakjelasan. Nah, pada tahapan mudharabah ini, yang pertama itu kita lalui pengajuan, kemudian analisis, dilanjut kesepakatan bagi hasil, kemudian penandatanganan akad, kemudian penyaluran dana, laporan berkala, kemudian yang terakhir yaitu pembagian hasil. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.